Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcaster. Di kesempatan kali ini, gue masih menceritakan tentang kisah keajaiban merutinkan istighfar. Di hari kemarin itu, gue juga udah cerita dua kisah yang berbeda, tapi dalam topik yang sama. Jika kalian mau denger juga kisahnya, silakan cek di deskripsi di video ini, karena gue udah taruh linknya di sana. Dan di kisah ketiga tentang keajaiban istighfar kali ini, yaitu tentang dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Khalik Jubai. Pada suatu ketika, Dr. Khalik Jubai mendapat fitnah dari rekan sekantornya. Jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka sang dokter terancam dipensiunkan dini dari rumah sakit. Hal ini membuatnya gusar hingga begitu tersiksa batin. Meski demikian, ia berjuang untuk memulihkan nama baiknya. Tapi upayanya itu tidak cukup untuk bisa melawan rekan sekantornya yang menebar fitnah. Kondisi ini sempat membuatnya putus asa hingga beberapa saat. Namun, keajaiban mulai terjadi ketika ia mendatangi masjid dan setelah sholat, ia teringat sesuatu yang mengubah pemikirannya. Selama ini semua orang yang sakit datang kepadaku dengan harapan besar agar aku mengobati mereka. Tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu? Itu pikir beliau. Selanjutnya tiba-tiba beliau teringat keutamaan istighfar dan merasakan adanya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Maka sepanjang perjalanan pulang, beliau pun mulai mengulang-ulang bacaan istighfar ini. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku beristighfar memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang maha pengurus, dan aku bertobat kepadanya. Sesampainya di rumah, ada perasaan lega yang begitu dahsyat. Ia mengalami semacam pengalaman spiritual yang merasuk ke dalam hati beliau, sehingga beliau pun tak henti membaca lafaz istighfar setiap saat dan dalam kondisi apapun. Singkat cerita, hingga pada suatu waktu, semua tuduhan yang menjadi rumor buruk terhadapnya ternyata tidak terbukti. Tentu saja beliau terkejut sekaligus bersyukur mengetahui kabar ini. Dengan begitu pula beliau menjadi bebas dan sanksi pemberhentian kerja dan namanya pun menjadi bersih kembali. Tak cukup sampai di situ, akibat fitnah yang dialamatkan kepada beliau tidak terbukti, 5 koleganya yang melaporkan beliau itu pun turut menerima konsekuensi atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Di antaranya, mereka ada yang dimutasi dari tempat dan posisi kerjanya semula, dan ada juga yang justru dipensiunkan dini. Ada yang mengaku perbuatannya dan meminta maaf kepada beliau dan instansi terkait. Maka dari itu, hendaklah kita selalu mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, jikalau bersama istighfar, ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita, dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah tadi kisah-kisah yang menceritakan tentang keajaiban istighfar, dan semoga kita semua juga dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut sehingga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lagi dalam waktu senggang atau lagi nyantai, nggak bisa tidur atau istilahnya insomnia, daripada kalian update status nggak bakal ngaruh juga,
mending kalian ngelakuin hal yang bermanfaat, yaitu dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Usahakan lisan kita itu selalu digunakan setiap saat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa sampai benar-benar terbiasa, jadi di setiap detiknya itu kita bisa mendapat pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini semua amal dilipat gandakan. Ya, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini. Dan nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel Irwan Dirgantara. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gua mengupload cerita terbaru. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.